Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Ya, selamat hari Minggu. Ya, tentunya tidak terlambat untuk saya juga mengucapkan selamat tahun baru karena ini hari baru, hari yang ke-14. Ya, nggak disangka ya, 2 minggu sudah berlalu di tahun yang baru ini. Dan tentunya kita punya pengharapan terus-menerus kita berjalan ada di dalam Tuhan. Ada amin? Mengapa Bapak dan Ibu Saudara hadir di sini? Karena kita sama-sama mau mencari Tuhan. Berapa banyak saudara mau mencari Tuhan, boleh lambaikan tangan. Termasuk saya juga hari ini saya mau mengalami Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang punya kendala untuk hadir, yang masih online, saya undang saudara onsite kecuali saudara sedang sakit atau mungkin sedang berpergian keluar kota, ya karena ada tugas atau halangan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama datang bersekutu, ya karena ada kuasa di dalam persekutuan. Ada kuasa di dalam pertemuan ibadah raya. Coba bilang sama sebelahnya, ya, mari kita mau terus bersemangat di tahun ini, ya, kita mau mengalami hidup yang berkemenangan, victorious life. Hari ini saya mau menyampaikan, ya, tema bagaimana kita hidup berkemenangan. Firman Tuhan, ya, berkata di Roma 8 ayat 37. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara garis bawahi, orang-orang yang menang. Amin. Berapa banyak orang-orang yang menang di sini? Amin. Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di bahasa Inggrisnya ya dikatakan orang-orang yang menang itu adalah, ini rada sulit nih karena emang saya orang Indonesia tulen. Ya, kalau ngomong gimana? Conquer, bukan kanker ya saudara. Conquer. Nah, benar gak nih pelafalannya Bu Mutiara? Ya, di sini ada penterjemah. Conquer, ya, lebih dari pemenang. Ya, conquer. Dikatakan kita itu adalah penakluk. Ya, penakluk itu apa saudara? Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 28 bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan suruh melakukan amanat yang Tuhan berikan. Ya, sejak semula dikatakan apa? Bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, kepada manusia pertama dikatakan, penuhilah bumi dan apa saudara? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Tuhan mau kita ini jadi orang yang melakukan, aktif. Penakluk itu aktif saudara. Ya, kita tahu bahwa musuh kita ini adalah bukan darah dan daging. Ada hal yang tidak kelihatan. Ya, di mana nyata yaitu spirit dari kegelapan. Daripada kuasa kegelapan yang ingin mencoba melemahkan anak-anak Tuhan. Lewat apa saudara? Kemarin kejadian pandemi. Berapa banyak kita tahu saudara lewat pandemi banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan juga nggak banyak juga kalau saudara tahu banyak orang yang datang mencari Tuhan. Yang sungguh disayangkan adalah justru akibat pandemi kita jadi malas-malasan untuk kita bersekutu, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita anggap mungkin secara online pun nggak apa-apa. Itu pengecualian saudara karena kondisi tidak memungkinkan. Tetapi hari ini, ya, hari ini saudara kalau lihat kita semua sudah pada pergi-pergi jalan-jalan. Kita sudah berani kumpul-kumpul, ya kecuali mungkin yang kurang sehat silakan pakai masker. Tapi kita sebenarnya sudah tidak ada kendala lagi. Makanya kita perlu ada di sini saudara, ya. Kita perlu sama-sama berkumpul. Kita sama-sama ngalamin kuasa di dalam ibadah. Kenapa? Karena kita ini Tuhan telah pilih untuk kita jadi pemenang, penakluk. Kita jangan diem aja, coba bilang sama sebelahnya, jangan diem aja lu. Kebetulan saya suka sama sepak bola saudara, saya bukan suka mainnya, tapi saya suka nontonnya. Ya, tim favorit saya walaupun gak pernah juara dunia, tapi pernah juara Eropa. Tim Oranye, ya, Belanda, dia adalah pencetus total football. Apa itu total football? Total football punya filosofi. Ya, bahwa di dalam bermain sepak bola, pertahanan terbaik adalah menyerang. Saudara,
kita ini harus total football. Wih bukan ya saudara. Kita harus totalitas. Kita tahu posisi kita hari ini, kita ini lebih dari pemenang. Amin. Kita ini adalah penakluk. Saudara jangan pernah ditipu oleh masalahmu. Apa pergumulanmu hari ini? Apa sih yang gak bisa beres di hadapan Tuhan? Apakah ada? Amin. Bilang sebelahnya, enggak ada. Makanya kita ini harus menyerang. Bukan saling serang di sini saudara. Musuh kita ini enggak kelihatan. Musuh kita ini adalah roh-roh jahat di udara. Ada penguasa-penguasa kegelapan. Di rumah tanggamu saudara hari ini. Apakah ada hal-hal yang tidak membuat satu rumah tangga konflik sana sini saudara. Di situ musuhmu itu bukan pasanganmu. Bukan suamimu, istrimu, anak-anakmu. Bukan. Makanya saudara mari kita datang kepada Tuhan. Karena posisi kita adalah orang-orang yang menang. Kita ini adalah para penakluk. Amin. Tujuan hari ini saya menyampaikan, saudara pulang dari tempat ini. Kita sama-sama menjadi orang yang menaklukkan keadaan. Bukan dikuasai oleh keadaan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada diri kita. Amin. Nah, bagaimana kita hari ini bisa ngalamin hidup yang berkemenangan terus-menerus? Firman Tuhan di Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika siapa saudara? Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah lagunya ya saudara ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Bilang sama sebelahnya, tidak ada. Mereka itu takut. Penguasa-penguasa kegelapan itu takut. Kenapa? Karena ngelihat saudara, ada Roh Kudus. Ada Tuhan yang hidup. Coba lihat sebelahnya. Coba lihat sebelahnya, jangan liatin saya. Apakah ada Tuhan dalam hidupmu? Melihat sebelahmu itu, ada Tuhan atau enggak? Tuhan hidup, Tuhan nyata. Jika kita ada di pihak Tuhan, jika Allah di pihak kita, kita senantiasa berjalan ya. Berapa minggu yang lalu di akhir tahun, walaupun saya enggak hadir, saya dengerin khotbahnya Pak Hadi tanggal 31. Ada yang dengerin enggak khotbahnya Pak Hadi? Enggak apa-apa kalau enggak ngaku ya. Mungkin sama seperti saya di luar kota. Saudara, Tuhan itu ada loh menyertai kita kemanapun. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, dia berjalan di depan kita dan dia berperang bagi kita. Dan apa saudara? Dia memberikan kemenangan. Ini gak hafal, gak pernah denger atau gak tahu sama sekali. Atau gak pernah baca. Saudara, firman Tuhan berkata, ya kalau saudara nggak percaya sama saya, itu ada firman Tuhannya di Ulangan, ya dikatakan Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan apa? Kemenangan kepadamu. Jadi kemana-mana nih, walaupun saya sendirian, Tuhan ada nggak? Tuhan ada, Tuhan dia ada, bahkan dia berjalan di depan kita. Dia menyertai kita, makanya ikutlah aku. Kalau ikut itu berarti Tuhan yang duluan atau kita duluan? Ya Tuhan duluan dong. Ya, kalau kita duluan Tuhan disuruh ikut kita. Makanya banyak suka ngatur-ngatur Tuhan kan di sini. Kalau lagi doa, Tuhan tolong ya Tuhan. Bisnis saya supaya rame nih, harus begini. Ini sebenarnya Tuhan ngikut kita atau kita ngikut Tuhan? Tuhan ada di depan kita. Dia menyertai kita. Ketika kita ikut dia, dia senantiasa tidak meninggalkan kita. Bahkan ada musuh, dia berperang bagi kita. Dan dia memberikan apa? Apa saudara? Coba lebih kenceng lagi, kemenangan, amin, amin. Berapa banyak pemenang di sini katakan, saya pemenang, saya pemenang, saya lebih dari pemenang.
Kanker, bukan kanker saudara ya. Kanker, kita ini penakluk, kita ini agresif saudara kalau lawan. Jangan terlena dengan keadaan. Kepahitan disimpan terus. Kekecewaan disimpan terus, nggak menang-menang. Ngeliatin orang, menilai orang. Saya nggak mau ke gereja. Ya kemarin kita lagi lihat-lihat di Google Map kok ada yang kasih ujaran kebencian saudara. Jangan datang ke sini. Ini pasti pelakunya nggak ada di sini, saya ngomong di sini. Di sini orang-orangnya suka menghakimi. Akhirnya Google aja tahu loh saudara, dia bisa hapus. Karena mungkin Google disertai Tuhan. Dia berperang bagi kita dan memberikan kemenangan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Makanya hidup kita harus pastikan Yesus jadi Tuhan. Dia adalah penguasa tunggal. Kurios. Dia menguasai hidup kita bukan yang lain. Pengalaman kita tiap hari berjalan sama Tuhan. Tuhan mau kita mengalami kasih yang dari Tuhan. Apa bedanya agama dengan kekristenan? Ya, agama itu mengajarkan orang untuk cari Tuhan. Tetapi kekristenan bukan kita loh yang cari Tuhan. Kekristenan itu Tuhan yang cari kita. Mana ayatnya Pak? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi siapa saudara? Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Makanya kekristenan itu jangan jadikan agama. Kalau jadi agama, saudara akan jadi terpaksa. Terpaksa lu lihat sebelah kiri kanan memberi. Beri lu. Beri apa Pak? Ya harus beri persembahan, jadi terpaksa. Kan kalau agamawi begitu ya saudara ya. Harus datang, harus. Saya sejak tahun 95 bertobat. Ya. Tadinya saya cuma orang yang beragama. Saya datang ke gereja karena harus bawa catatan khotbah ke guru agama saya waktu SMA. Makanya saya ke gereja. Nah itu roh agamawi. Terpaksa. Tapi waktu saya ngalamin Tuhan tanggal 13 Oktober tahun 95. Hidup saya berubah. Tuhan hidup dalam hati saya. Dan Tuhan memimpin hidup saya. Saya ini bisa mengasihi. Bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi saya. Makanya saya bisa mengasihi papa saya mengecewakan saya. Saya bisa mengasihi orang-orang yang pernah membuat saya kecewa. Bukan saya, tapi karena kasih Tuhan. Sehingga saya bisa mengasihi. Itulah kekristenan. Dia bahkan mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 berkata, waktu kita apa? Masih berdosa. Jadi saudara, kalau kita datang ke Tuhan, mari kita mau datang karena kita percaya bahwa Dialah yang mengasihi kita, sehingga hari ini hidup kita ini bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup. Kristus yang memimpin kita, perjalanan hidup kita. Untuk itu saudara, di dalam hidup kita, kita perlu hidup kita ini dipimpin Tuhan. Lewat apa sih saudara? Kan Tuhan gak kelihatan. Tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Makanya firman Tuhan itu saudara jangan pernah saudara abaikan. Ya, gereja bikin program kita baca katam. Saudara, baca katam itu penting enggak? Penting saudara. Ya, saudara kita aja yang lain itu baca loh saudara katamnya mereka. Nah, kita juga perlu dong baca katam dari Kejadian sampai Wahyu. Benar Pak, saya udah Kejadian 1 ayat 1, terus saya sama Wahyunya terakhir saudara ya. Saudara, kalau katam bosenin enggak? Bosen, saya juga udah bosen. Hampir kali ya 10 tahun. Bosen, enggak apa-apa. Tapi saudara makan ada yang bosen enggak? Ada yang bosen makan? Berarti saudara bosen hidup. Lihat aja tubuh saudara, saya rasa udah mulai ada kemajuan-kemajuan ya. Enggak mungkin saudara bosan makan. Nah firman Tuhan itu
Bukankah dia yang telah jadi manusia di dalam pribadi Yesus dan Yesus berfirman dan itu tertulis. Saudara jangan bilang, oh Alkitab itu buku buatan manusia. Nah saya capek deh ini mesti bikin seminar ya saudara menjelaskan ini. Saudara percayalah, ikut Tuhan itu jangan terlalu banyak mikir pakai logika. Kalau saudara pikir, entah saudara jadi orang-orang yang hari-hari ini gak percaya Tuhan. Saudara percaya gak itu firman Tuhan? Makanya kalau lagi baca firman Tuhan, mau itu 4M renungan kek, atau mau baca lewat katam ya baca 1 tahun. Ada yang kasih masukan kemarinnya. Kok katamnya kita kemarin gak sampai Wahyu ya? Sampai 1 Timotius ya, apa 2 Timotius tuh. Tapi kalau saya sih sampai Wahyu tuh, puji Tuhan lah. Karena waktu liburan kan panjang ya. Jadi saya habisin, ya namanya khatam. Jadi saudara jangan terpatok sama begitu-begitulah. Maksud saya gara-gara begini terus jadi lemes. Tuh kan adminnya ngaco, ya adminnya masih manusia saudara. Ya bisa aja melakukan kesalahan ya. Saudara ya kayak begitu-begitu ya udah gak perlu lagi dipersoalkan. Mari baca firman Tuhan itu ya penting. Karena Tuhan itu hidup dan Tuhan berfirman, Tuhan lagi mau menuntun kita loh. Mau memimpin kita loh. Dia terus bicara supaya kita ini kuat saudara. Ya mungkin kita baca saat-saat tertentu ada rasa bosan. Ada rasa kok begitu-begitu aja. Kok diulang lagi nih? Ya ada gak yang merasa komplain begitu? Ya saya di rumah sih ada komplain juga sih. Kok diulang lagi ya? Tapi mestinya ya gak apa-apa dong. Tuhan bicara gak? Ayo. Tuhan bicara gak? Tenanglah Tuhan bicaranya lewat hari Minggu aja lah. Ya hari Minggu. Yang khotbah bikin bosan juga ya katanya. Dia lagi. Nah lu firman Tuhan aja bikin bosan saudara. Gimana? Apalagi yang orangnya katanya dia lagi. Saudara masukan diterima saudara. Gak apa-apa. Masukan tetap diterima. Perubahan tetap perlu dilakukan? Lakukan. Ya, tapi jangan sampai saudara melupakan firman Tuhan. Saya khawatir saudara ya. Ya saudara ini senyum-senyum mengalami kayaknya. Karena kan sekarang enak ya liatin video reel. Reels itu kan cuma 2 menit, 3 menit. Pendetanya salah ngomong juga, saudara nggak tahu kan di awalnya seperti apa. Ntar ada yang cuplikannya apa, saudara nyebarin. Saudara, jangan saudara pikir itu baik. Tapi maksud saya gini loh, dengerin secara utuh. Buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau katakan. Kalau hari Minggu nih, kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan, itu berarti meneguhkan apa yang saudara pernah dengar, yang Tuhan saudara sudah kasih tahu. Jangan cuma cari suara Tuhan. Cari nih, kayaknya Pak Hadi ini orangnya lebih peka daripada Pak David. Karena Tuhan suka bicara sama dia. Tuhan bicara kan kalau Pak Hadi suka doanya gitu ya, Tuhan bicara gini-gini. Kalau saya jarang tuh suka ngomong gitu. Ya, karena memang beda karunia saya dengan Pak Hadi. Nah, kalau kita cuma nyamperin Pak Hadi, lama-lama Pak Hadi jadi sakti nih saudara. Ya, ntar dia bikin tarif lagi. Mau konsultasi, mau dapat firman Tuhan, jam dan waktu, syarat ketentuan berlaku. Nah bahaya kan saudara menjadikan hamba-hamba Tuhan seperti itu saudara. Makanya mari. Gereja Tuhan ingetin, kita perlu bangun manusia rohani kita. Lewat apa? Lewat firman yang kita baca. Coba bilang sama sebelahnya, ya kita mau sama-sama bangun manusia rohani kita. Kita mau sama-sama hidup di dalam firman Tuhan. Yang berikut saudara, ya dikatakan kalau musuh adalah kegelapan, kita ini dikatakan apa? Terang, betul nggak? Dikatakan kita ini terang. Orang yang hidupnya terang ya, karena kenapa? Karena ada Tuhan. Yohanes 1 ayat 4-5 berkata demikian, di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus ada hidup. Ya maksudnya apa? Hidup kekal. Ya kita kan hari ini semua akan mengalami hidup kekal walaupun nanti akan menghadapi yang namanya kematian jasmani. Semua kita pasti saudara. Ya Ibrani 9:27 juga berkata kita suatu saat pasti mati. Jadi tapi kita akan mengalami hidup kekal. Kita nggak tahu cara kita mati. Ya ada yang meninggalnya karena kecelakaan, karena sakit, karena apa-apa semua. Tapi suatu saat kita akan mati.
Dan kematian itu tidak membawa kita binasa, tapi kita ngalamin hidup kekal. Karena Yesus sudah menjadi sulung buat kita. Amin. Dia kan di depan kita. Dia mati, tapi dia bangkit. Dan itulah kebenaran firman Tuhan. Di dalam dia ada hidup kekal dan hidup itu memberikan terang kepada manusia. Ya, kalau di situ kurang lengkap ya, versi yang lain berkata bahwa hidup yang karena Tuhan itu memberi terang kepada manusia sehingga terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan apa yang ada di dunia ini saudara? Di luar sana bahkan mungkin ada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Karena saudara datang, ada terang. Kegelapan itu akan sirna. Makanya orang yang hidupnya di dalam terang, ya firman Tuhan ingatkan, dia itu akan senang hidup di dalam apa saudara? Di dalam persekutuan. Mari kita baca ayatnya. Ya. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kenapa kita perlu hidup dalam persekutuan? Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ayat yang sama juga yang mengandung maksud dan tujuan yang sama di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kata saling, ada kata saling mengaku, saling mendoakan. Bagaimana kita ini ya bisa ngalamin kesembuhan? Kita perlu orang lain. Makanya namanya orang hidupnya taat, bukan bilang begini nih. Saya bilang sama murid saya, Pak Billy, saya ini orangnya taat loh. Ya ngomong gitu paling gampang ya. Garam siapa, garam lagi. Laut siapa yang asinin? Ya kan kita nggak pernah ada yang bilang, wah ini orangnya paling brengsek nih, David nih. Pasti kita bilang, saya orangnya paling baik. Coba bilang sama sebelahnya, kamu baik gak? Baik dong, baik. Buktinya saya ke gereja hari ini. Teman saya nggak ke gereja tuh. Ya saudara, kita perlu orang lain. Kalau kita bilang ini, saya ini orangnya taat. Di mana ketaatanmu? Siapa yang bisa nilai ketaatanmu? Orang lain. Setuju nggak? Kita punya anak, ya saya punya anak. Oh kita lagi ya. Saya punya anak. Saya mau tahu anak saya taat apa enggak. Gimana caranya? Setiap apa yang saya ucapkan, saya perintahkan kepada dia lakukan enggak? Betul enggak? Kalau dia enggak lakukan, dia taat apa enggak? Bagaimana dia bilang, Pak, saya taat Pak, orangnya Pak. Mana kamu disuruh apa enggak lakukan, kamu ngomong taat. Kan bisa begitu kan? Makanya butuh orang lain. Coba senggol sebelahnya ya, jangan senggol istri orang, suami orang. Bilang, makanya kamu ada di sini nih cocok buat saya. Ya, karena gereja kita ini kan gereja sel ya. Kita ada dalam komunitas, kita saling bertumbuh, saling mengaku ya. Memang Komsel ada yang bisa mengecewakan kan? Bisa, makanya orang pada gak mau ke Komsel Pak, hari ini Pak. Habis Komselnya begitu. Nah disitulah butuh saudara, makanya kan saudara menganggap diri saudara lebih benar dari mereka. Setuju? Halo, saya ini dari dulu, saya nyesel loh saudara, baru tahu Komsel tahun 96. Ya, tahun 95 saya bertobat akhir tahun, 96 disuruh jadi PKS lagi. Enggak pernah ikut jadi anggota sel, langsung mimpin Komsel. Karena harus melayani petobat-petobat baru di kampus waktu itu. Nah, saudara, saya ngerasa pertumbuhan rohani saya ketika saya ada dalam Komsel. Coba saudara gimana? Yang hari ini merasa, enggak perlu Pak, saya sendirian aja bisa kok. Komsel saya itu istri saya,
Dan anak-anak saya, beneran nih, saya cek di rumah ya Pak ya. Gimana komunikasinya? Makan aja handphone pegangan berempat. Gimana coba ngeceknya? Ya kan butuh orang lain saudara. Butuh akuntabilitas. Butuh pertanggungjawaban rohani. Makanya kalau ada orang lain yang masih mau negur, puji Tuhan Pak David bikin saya kecewa. Tapi orang tua mana yang gak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara? Orang tua yang tahu saudara, walaupun bikin kecewa, dia tahu yang terbaik buat anaknya. Kalau di sini ada yang bilang, saya gak pernah kecewa Pak sama orang tua saya, bohong lu. Justru orang tua kita pernah mengecewakan kita. Tapi didikannya saudara, kalau itu yang benar, kita ingat, oh iya ya, memang benar kata orang tua gue. Nah kan gitu saudara, kita butuh orang lain. Coba sama-sama bilang, mana asik sendirian. Akhir tahun lalu saudara, cita-cita sekeluarga sih pengen mendaki gunung saudara. Ya, saya ini kan termasuk orang yang gak suka alam. Kalau pergi jalan-jalan saya maunya ke kota-kota masuk mall. Ya di Jawa Tengah kebetulan ada pegunungan Dieng. Ada puncaknya. Siapa yang sampai pernah Dieng? Bukit Cikunir. Kalau Cikunir mah ada saudara di Jakarta Timur. Kita lewat. Ini Bukit Cikunir. Wah mendakinya ternyata luar biasa. Saya tanpa pengetahuan ya walaupun mungkin udah baca-baca. Saya merasa sekeluarga mampu, apalagi anak-anak mungkin bosen dia cuma jalan-jalan keliling-keliling di kota ya. Singkat cerita saya pergilah ke Dieng dengan tujuan Bukit Cikunir. Ini harus bangunnya subuh loh Pak, karena harus lihat matahari pagi. Wah saya merasa sendirian kan asik ya. Tapi lagi ngelihat cerita-cerita, review-review lagi, makin lemah lah kami berempat Pak. Kayaknya berat. Tapi untung ada salah seorang saudara saya yang sudah pindah ya, karena pindah domisili ya. Pindah rumah, udah lama, daerah Tangerang gak pernah ketemu. Dulu-dulu ini yang memberikan saya semangat kalau jalan-jalan road trip. Kota Bandung ditelusuri, semua kota, semua pelosok beliau tahu. Nah kebetulan dia pasang story, teman saya ini. Ya, teman saya pasang story, wah ada di Semarang nih. Saya tanya, Pak mau kemana Pak? Mau ke Dieng. Waduh, puji Tuhan. Kapan Pak? Sekarang. Wah kok bisa sama ya? Wah langsung saudara, mana asik sendirian makanya. Kontak langsung, connect. Kita janjian ya, saya cerita. Padahal beliau sudah ke sana udah 5 kali, naik bukit 2 kali. Kayaknya udah cukup sebenarnya. Ya, udah cukup kan kalau udah naik ya. Udah sempat ngeliat matahari dari bukan terbenam ya, terbit sampai cuma ngeliat awan-awan kabut-kabut karena mendung. Singkat cerita akhirnya teman saya ini bersedia loh saudara mau temenin jam 3 pagi naik ke sana. Padahal sebenarnya lebih tujuannya mau ngadem-ngadem di Dieng aja di bawah. Teman saya ini berkorban buat saya. Akhirnya apa? Saya sekeluarga sama teman saya ini bisa sampai puncak Bukit Cikunir. Wow, matahari tidak kelihatan. Karena kabut tebal. Mulai ada gerimis-gerimis. Apakah itu mengecewakan? Tidak. Kenapa? Karena saya nggak sendirian. Ternyata ada banyak orang yang kecewa juga. Ya, saya bersyukurnya gini, saya akhirnya bisa sampai ke puncak karena ada teman saya ini. Bayangin saudara, kalau nggak ada orang lain, bukankah kita butuh orang lain? Janganlah engkau sombong, kau berkata, saya nggak butuh orang lain, saya mampu melakukan segala sesuatunya. Bolehkah lampu digelapkan? Saya bukan mau altar call, bolehkah dimatikan lampunya? Ya, tadi ada yang tanya, kenapa Pak bawa-bawa senter? Nah, saudara bisa lihat ini? Ya ini bukan follow spot ya, kalau di drama kemarin Natal ada follow spot, nah ini kayak gitulah ya. Nah saudara, terang itu akan bersinar. Kalau apa? Kalau ada kegelapan kan, ini akan nyata. Dan lihat ya, sifat terang itu apa?
Kalau saya mengarahkan ke sana, maaf ya kalau sampai kena kesorot. Ini adalah garis lurus. Kalau orang yang hidupnya terang dikatakan, dia akan hidupnya lempeng, lurus, nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Makanya Tuhan bicara kepada Yosua apa? Apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkan itu siang dan malam. Sebelumnya dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ketika engkau berjalan, jangan engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maksudnya apa? Tuhan mau kalau kita hidup di dalam terang, kita hidupnya lurus. Hidup dalam kebenaran itu tidak ada kebohongan. Jujur saudara, kalau lagi usaha apapun saudara, hati nuranimu kan ada Tuhan. Roh Kudus itu bicara lewat hati nurani. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan, pasti Tuhan ngomong. Apakah tindakanmu? Kalau engkau dalam terang, kau akan berkata, ya, tidak. Jika ya, kau katakan ya. Jika tidak, kau katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak saya lagi bohong, saudara. Puji Tuhan, saya kasih pelajaran. Hafalin ayat ini. Kenapa? Masih kecil dulu ngumpet-ngumpet, makan permen. Saya tinggal di apartemen, tiba-tiba dia ngilang saudara, masih kecil. Ada dekat mesin cuci situ samping. Terus mulutnya gini. Kok nggak bisa ngomong? Oh makan permen. Padahal giginya waktu itu grepesan ya, anak saya yang perempuan. Karena suka ngemut. Nah waktu dia bohong, firman Tuhan bilang apa? Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, kita terang itu akan hidupnya lurus. Dia akan menang atas dosa. Yang berikut, terang itu, ya cahaya itu, sinar matahari, akan memberikan kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Dia memberikan panas supaya tumbuh-tumbuhan bisa mengalami proses fotosintesis. Dia memberikan kehidupan. Kalau orang yang hidupnya di dalam terang, dia pasti mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Oh Pak, itu ada Pak tetangga sebelah nggak percaya Tuhan, tapi mobilnya gonta-ganti. Cek dulu, jangan-jangan juga gonta-ganti kartu kredit. Apa nyicil-nyicil bayar nggak? Terus habis itu nggak bayar, saudara, kabur. Mari kita lihat, apakah kita hari ini mau ngalamin hidup yang diberkati? Ya, terang itu memberikan panas, memberikan kehidupan. Kita akan menang atas kematian. Jadi apapun yang dikatakan dunia ini mati, mungkin madesu nih, bisnis sulit atau apapun. Ya, memang secara logika bisa berkata demikian. Karena kondisi politik, ya hari-hari ini mungkin orang nggak bisa berinvestasi, percaya penuh, situasi belum kondusif. Tetapi kita percaya ada kehidupan yang Tuhan berikan. Anak-anak Tuhan akan diberkati jika kita mengandalkan Tuhan. Yang berikut, ya kita lihat ada pelangi. Pelangi itu kan pembiasan dari sinar matahari. Pelangi bisa memiliki warna yang bagus. Warna itu adalah persekutuan. 7 warna, saudara. Mejiku hibiniu ya, hafalannya kan gitu ya. Itu ada persekutuan. Ya maksudnya apa? Kalau kita hidupnya di dalam persekutuan, terang itu tidak egois hidupnya. Dia senantiasa pengen hidupnya sama-sama. Seperti saya mau kasih ilustrasi yang terakhir ini, saudara. Ya, maaf ya ini banyak api di sini. Karena bukankah kita ada terang? Ya. Kita bukan lagi mau candlelight dinner, saudara. Ya. Ya hidup kita ini kan seperti ini, saudara. Bolehkah? Sorot. Ya ini memang lilinnya kecil, kalau besar takutnya nanti. Nah, lilin cahaya sinar yang ada ini, saudara. Dia butuh ruangan supaya dia terus bersinar. Tapi ada banyak orang Kristen, kadang-kadang suka menutup diri. Dia nggak mau terbuka. Bolehkah digedein lilinnya Pak Derajat?
Kalau sayanya nggak usah, udah gede. Nah, banyak orang punya terang, tetapi terangnya suka disimpan-simpan. Nggak mau terbuka. Merasa nggak apa-apa kok, aku bisa sendiri. Aku bisa hidup sendirian, aku nggak butuh orang lain. Pokoknya kalau kumpul-kumpul nggak apa-apa kumpul, tapi nggak usah terbuka ya. Akhirnya kelihatannya dia ada dalam persekutuan, kelihatannya, tapi dia tertutup. Lihat, coba disorot lebih dalam atau zoomnya perlu diperbesar atau nggak bisa lagi. Apa yang terjadi? Mati. Bukan sulap, bukan sihir. Inilah proses fisika. Jadi kalau kita hari ini merasa kita adalah terang, kita perlu orang lain. Kita perlu hidup di alam yang terbuka. Terang itu harus bersinar. Kita akan menang kalau hidup kita terus dipimpin oleh Dia. Saya undang suami istri hari ini untuk menutup khotbah saya. Ada Bu Delvi sama Pak Johan ya. Pak Johan. Boleh bercerita ya pengalaman ya Delvi di waktu pandemi berakhir justru masalah terjadi, pergumulan berat terjadi. Delvi divonis breast cancer. Ya silakan Delvi boleh cerita. Shalom Bapak Ibu. Saya mau cerita ya betapa Tuhan tuh baik banget gitu. Lewat proses ini ya Tuhan ingetin saya bahwa Tuhan tuh punya rencana buat saya lewat penyakit ini. Jadi awalnya itu seperti yang tadi Kak David bilang, saya divonis itu kena kanker payudara ya, stadium awal. Terus itu puji Tuhan memang selama saya sakit pengobatan itu nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apa gitu. Cuman puji Tuhan kasih tahu lewat ada benjolan gitu ya. Jadi langsung kita ke dokter. Ketika ke dokter udah check up ternyata hasil USG 4 gitu by rates-nya. Jadi cenderung ke malignan ganas gitu. Terus akhirnya minta dibiopsi kan, kita biopsi, terus setelah nunggu hasil ternyata hasilnya juga nggak baik, memang kanker gitu. Jadi dirujuk ke rumah sakit kanker. Terus di sana jalanin banyak check up, bukan ada kabar baik, tapi ternyata memang meneguhkan memang itu kanker dan tipenya itu triple negatif gitu hasil biopsinya. Jadi itu tipe kankernya yang agresif gitu ya, bukan karena hormon, bukan karena apa-apa ya, emang karena ada sendiri aja gitu, nggak tahu gimana. Terus awal-awal itu ya saya sangat kaget ya, sangat shock ya, mau cerita itu susah gitu, kayaknya ngomong-ngomong gitu langsung kayak nangis gitu ya, nggak bisa. Pertama cerita ke mami tuh suara udah nggak bisa cerita aja gitu kan. Terus mau ngomong apa kayaknya nggak bisa gitu, cerita ke semua orang susah. Bersyukur maksudnya firman Tuhan ya, ketika saya baca firman Tuhan tiap hari gitu. Maksudnya firman Tuhan itu kan berkuasa, jadi ketika saya share firman, ketika saya share rema firman Tuhan saat teduh saya, itu firman yang memenangkan saya, memperdekakan saya. Jadi seperti tadi firman bilang, Tuhan bilang jika Tuhan di pihak kita siapa dapat melawan kita gitu, nggak ada gitu. Karena Tuhan sendiri yang berperang di depan saya. Firman Tuhan itu tuh udah kayak obat waras saya ya, karena ngerti lah ya kalau divonis kanker itu gimana gitu pikirannya. Firman Tuhan tuh jadi obat waras saya, itu udah jadi GPS gitu istilahnya ya. Jadi penuntun saya harus kemana gitu, harus mikirnya gimana gitu. Saya sangat diberkati buat firman Tuhan. Ketika saya dapat berita, oh ini ada kanker, terus harus nunggu hasil ini agak lama, nunggu kabar gak jelas gitu kan. Firman Tuhan apa bilangnya, itu yang saya pegang jadi kebenaran tertinggi di antara kebenaran dan realitas yang ada gitu. Saya tumpang tangan, Tuhan bilang apa, tumpangkan tangan maka terjadi kesembuhan dengan berburu darah Tuhan Yesus, saya telah sembuh gitu. Itu yang saya pegang gitu, meskipun dokter bilang saya harus kemoterapi, harus ini itu gitu. Terus selain firman Tuhan tentu saja ada persekutuan orang-orang percaya ya.
Tuhan itu baik ketika dia beri saya proses ini gitu. Tuhan juga menyediakan segala sesuatunya dari dokter, obat, firman Tuhan, bahkan juga orang-orang yang Tuhan sediakan gitu buat dukung saya. Saya sangat diberkati oleh komunitas orang percaya saya, siapa aja gitu. Yang paling pertama ya mungkin kan dalam rumah ya, suami saya ini jadi support utama saya. Terus anak saya gitu, suami saya sama anak saya tuh tipenya yang emang lucu gitu ya, suka. Jadi saya tuh ya sangat diberkati gitu sama mereka. Bahkan anak saya tuh bisa doain saya gitu, tiap hari kan kita ada doa bareng. Dia bisa doain saya, mamanya gitu. Terus keluarga saya juga sangat mendukung saya ya, doakan saya. Terus di gereja, saya juga sangat bersyukur gitu penatua kita ya, Pak Billy, Kak Agnes gitu. Maksudnya mereka doakan saya. Terus setiap ketemu Kak Agnes juga, Kak Agnes selalu ingat, oh kamu habis kemo kesekian ya, habis kemo kesekian gitu. Maksudnya saya sangat diberkati gitu, maksudnya ada orang-orang yang mendoakan saya. Terus ketika di Komsel juga ada teman-teman yang mau mendoakan saya, jengukin gitu. Saya ingat orang yang pertama saya cerita itu Christine. Dia tahu gitu gimana up and down saya ya. Sangat diberkati banget gitu, Tuhan berikan komunitas yang bisa menjaga saya. Teman kerja, teman-teman, maksudnya Tuhan baik banget. Dan ketika saya ingat waktu saya operasi itu, Kak David juga datang sama Pak Ari, Kak Agnes, Pak Billy, Kak Aryan gitu ya, doain saya gitu di lobi rumah sakit. Waktu itu saya lagi nunggu rawat inap gitu, didoakan gitu. Dan memang firman Tuhan kan bilang ketika kita setia dalam persekutuan orang percaya, doa orang benar itu besar kuasanya ya, amin. Terus singkat cerita, saya harus kemoterapi 8 kali gitu ya. Puji Tuhan rambutnya udah numbuh sekarang. Udah kemoterapi 8 kali, terus saya harus operasi. Terus dokter bilang, onkolog bilang, kamu operasi setelah kemoterapi 8 kali ya, karena ini kamu tipenya triple negatif. Dan nanti saya akan operasi BCS, breast conserving surgery. Jadi apa namanya? Diangkat jaringannya aja gitu, sekelilingnya sama kelenjar getah bening. Tapi itu saya harus lihat dulu pas hari H gitu. Ntar setelah diambil, diteliti kalau masih ada keganasan, diambil semua gitu payudaranya. Cuman kalau udah bersih, dipertahankan gitu. Selama itu sih saya udah mempersiapkan itu ya, mempersiapkan diri gitu. Karena ada kecenderungan semua pasien bilang diangkat semua gitu. Cuman kita percaya kan Tuhan beri yang terbaik buat kita gitu. Terus waktu di operasi itu ya onkolog ternyata nggak menemukan keganasan lagi gitu, ajaib banget gitu ya, mujizat banget, Tuhan baik. Ternyata udah bersih negatif, jadi dipertahankan gitu payudara saya. Terus habis kemoterapi kan operasi, angkat kelenjar getah bening, lalu saya harus radiasi 25 kali. Itu tiap hari ya ke rumah sakit gitu. Nah terus sekarang setelah selesai radiasi, saya lagi diminta untuk minum obat 6 bulan ya untuk mencegah kekambuhan gitu. Jadi benar-benar proses yang panjang, tapi saya sangat bersyukur Tuhan sediakan segala sesuatunya, dia berperang buat saya di depan saya. Mujizat Tuhan bukain. Dan gak ada yang mustahil ya bagi Tuhan, gak ada hal yang terlalu kecil ataupun terlalu besar bagi Tuhan gitu. Tuhan sanggup lakuin gitu. Ayat pegangan saya tuh tiap hari itu Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itu saya pegang gitu, maksudnya ya penyakit ini gak akan mendatangkan kematian, justru akan mendatangkan kemuliaan Tuhan karena ada rencana Tuhan gitu buat hidup kita. Jadi visi pernikahan kita itu juga jadi kekuatan banget, amazed by his love gitu kan. Jadi kita memang pengen banget pernikahan kita gitu, keluarga kita itu ya terkagum-kagum sama kasih Tuhan buat kita. Karena Tuhan mengasihi kita gitu. Itu apalagi. Pak Johan? Ya. Shalom, mungkin nambahin dikit doang sih tadi. Ya kalau tiap malam kan kami berdoa bertiga sama anak saling doain tuh. Dan yang saya ingat banget adalah kami berdoa kan biasa tumpang tangan minta sembuh gitu ya. Tapi pada kenyataannya kami sih percaya udah sembuh. Tapi pada saat dokter kok ngomongnya selalu
harus lakuin ini lagi nih, harus lakuin ini lagi, dan secara fisik ya kami ngerasa berat, capek gitu. Apalagi yang terakhir 25 hari, Senin sampai Jumat harus ke rumah sakit gitu. Sedangkan dia kerja, anak masih sekolah, saya juga ada kerjaan. Ya itu, tapi yang kami percaya adalah pada saat nerima pesan gitu dari dokter, kami tanya sama Tuhan ya, Tuhan maksudnya apa sih buat kami gitu, kami harus belajar apa gitu. Dan bersyukur sih kami menjalaninya hari demi hari, ya walaupun dengan fisik yang capek, tapi ya kami percaya kami setiap hari kami menang bersama Tuhan sih. Jadi Tuhan udah benar-benar kasih karunia ke kami lah, benar-benar kami bisa jalanin setiap hari. Sampai kalau setiap hari Sabtu kami ngerasa benar-benar ya free time ya kami gitu, benar-benar kayak ngerasa lega, sampai berjalan 5 minggu. Dan ya walaupun mungkin ntar proses ke depannya mungkin masih ada, tapi kami percaya sih kami tetap merasa aman di dalam Tuhan sih. Mungkin itu aja sih Kak. Amin. Terima kasih. Maka kita mau kedangkan tangan ya. Ya sebentar Johan, Delvi. Kita mau doakan ya. Kita percaya ada kuasa di tengah persekutuan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus buat anakmu Delvi. Kami percaya Tuhan kesembuhan yang sempurna Tuhan sudah berikan terjadi di dalam diri Delvi Tuhan. Dan hidupnya boleh menjadi kesaksian dimanapun dia berada Bapa. Kemenangan demi kemenangan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dan sudah berikan saat-saat ini Tuhan. Itu akan boleh membawa banyak orang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati pekerjaan Delvi, berkati pekerjaan Johan, juga Diego, anaknya Tuhan. Kau memelihara keluarga ini Tuhan. Juga keluarga besarnya Tuhan, Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan Kau ada di pihak kami. Siapa yang bisa melawan, melemahkan kami? Tidak ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama sebagai doa kita pada pagi hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kita nyanyi ulangi lagi. Marikah kita bangkit diri sama-sama. Kita doa kepada Tuhan lewat nyanyian ini. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Yes, Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berapa banyak Bapak dan Ibu Saudara hari ini ada dalam pergumulan hidupmu. Di awal tahun ini Tuhan mengingatkan, janganlah kita terlena dengan keadaan kita. Mari kita bangkit sama-sama. Mari kita percaya kepada firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Allah ada di dalam kita, siapa yang dapat melawan melemahkan kita? Jika Allah ada di depan kita dan berjalan di depan kita dan terus menyertai hidup kita, siapa yang dapat membuat kita lemah hari ini? Apapun pergumulan Bapak dan Ibu Saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Engkau tidak sendirian. Kalau Tuhan hari ini ada menegur hati nuranimu, ada dosa, ada kelemahan-kelemahan yang masih sering kita lakukan di tahun-tahun yang lampau, bahkan mungkin kemarin atau mungkin tadi pagi. Mari kita mau sama-sama keluar dari tempat ini, kita jadi orang-orang yang hidup di dalam terang, sehingga terang itu boleh bersinar. Karena orang yang hidupnya mengalami terang Tuhan, dia akan hidupnya menang atas dosa, dia akan menang atas kematian, dan dia akan hidupnya tidak egois, saudara. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau menjamah setiap kami semua. Kami percaya Tuhan firman-Mu sudah berbicara. Dan hari ini Tuhan mengingatkan betapa pentingnya kami boleh terus membangun iman kami. Hidup di dalam firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Membangun terus manusia rohani kami. Dan tidak lupa bagaimana kami juga harus hidup berakuntabilitas, memiliki komunitas. Kami tidak bisa sendiri Tuhan. Ketika kami berkata kami adalah orang yang taat kepada Engkau, butuh orang lain yang menilai, bukan diri kami Tuhan. Bahkan butuh pasangan kami, orang-orang di rumah kami yang melihat kami, bahwa kami adalah sungguh orang yang benar, yang tinggal, yang hidup di dalam rumah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami semua. Biarlah hidup kami boleh terus memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Kami akan terus hidup berkemenangan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami terima kemenangan di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin.